Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam dulu. Subhanallah. Apa kabarnya? Sehat? Kabar baik, sehat. Monggo Oh, ada Pak Kadis. Oh iya. Iya. Selamat sore. Selamat sore. Kardi. Kadis. Ini luak. Jenis apa ini Mas Gun? Bulan. Bulan ya, musang bulan ya. Bulan. Ini yang dulu saya ceritain 2 ekor sampai sekarang masih hidup. Ini kira-kira sudah berapa tahun umurnya ini Mas Gun? Ini umurnya sudah mencapai dia antara 14 tahunan ini. 14 tahun? 14 tahun ini. Udah lama ya? Udah lama ini. Ini satu sama yang satu itu tadi. Yang saya sebutkan namanya
ya nama apa artis cuman nggak usah sebutin. Ada panggilannya ya. Iya. Ya, nah ini yang laki, yang itu yang perempuan satu pasang ya. Pasang ya. Nah, yang lain-lainnya itu yang lain. Yang lain itu yang ada yang baru-baru, ada yang umuran 2 tahun, ada 3 tahun kan. Itu. Iya. Nah itu. Ini sahabat karena malam jadi agak gelap ya. Karena memang musang ini nggak boleh terlalu terang ya Mas Gun ya. Betul. Stres dia kena. Stres ya. Nah, itu 2 ekor. Ini bawah ke bawah itu lagi ini semuanya ada 26 ekor ya. Jadi karena ini nggak musim kopi Mas Gun ya. Ini untuk bulan ini sedang habis yang namanya musimnya. Kita untuk sementara ini kita kasih yang namanya makanan selingan ya. Selingan aja ya. Jadi kalau kopinya itu ada 150 kilo lagi yang belum kita kasihkan. Belum kita jadikan bubuk. Oh gitu. Jadi memang nggak dikasih kopi ya kalau musim nggak musim gini ya. Kalau musim kita kasih ya pepaya sama pisang. Sama pisang ya. Sama pala ayam. Oh pala ayam. Jadi karena ini nggak musim kopi, jadi para musang ini diberikan makanan pala ayam, terus yang namanya pisang dan pepaya. Jadi nanti ketika musim kopi baru dikasih kopi lagi. Ya. Ini yang stok ya, stok belum ini kita jadikan biji. Ini kopi liwak sudah dalam bentuk biji mentah green, tinggal sangrai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seruput perkopian Indonesia. Baik sahabat perkopian, selamat malam ya, pada hari ini. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi bersama channel Omai Kopi. Channel ini membahas masalah informasi-informasi perkopian yang ada di Lampung Barat. Pada malam hari ini saya berkunjung di tempat produksi kopi ya, kopi luwak, kopi yang sudah terkenal dan termasyhur lah ya, misalnya seperti itu sampai ke mancanegara. Dan kebetulan pada malam ini kita berkunjung di kediaman Raja Luwak. Barangkali teman-teman semua sudah tahu ya dengan brand kopi liwak yang ada di Lampung Barat, yaitu Raja Luwak. Baik, di sini saya bersama si empunya ya, pemiliknya daripada brand kopi Raja Luwak yang ada di Lampung Barat. Baik, kita berbincang-bincang dengan beliau, Mas. Siapa namanya Pak? Gunawan ya. Saya tahunya Raja Luwak. Jadi Pak Gunawan ya, saya sengaja datang ke sini berkunjung, pun bisa bercerita ya pengalaman, kemudian produksi apa saja sih yang diproduksi oleh Pak Gunawan. Bisa diperkenalkan Pak Gun, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Gunawan ya, Pak. Iya. Ya, saya pemilik bidang usaha di kopi, yaitu kopi luwak milik Raja Luwak. Sudah CP Pak ya? CP. Sudah CP Raja Luwak Multiguna. Ya. Udah mantap. Pada tahun 2006. Jadi didirikan pada tahun 2006. Sudah lama Pak Gunawan ya. Nah kemudian ini kan didirikan dari tahun 2006 nih. Berarti sudah berapa tahun ini Pak? 15 tahun ya. Hah? 15 tahun. 15 tahun. Nah
15 tahun sudah berkecimpung di Kopi. kopi luwak ini. Bisa diceritakan asal mulanya Pak, dari awal seperti apa? Kok bisa sampai mengenal kopi luwak kemudian mengembangkan sampai dengan saat ini? Emang dari awal dan asal usulnya kita di kopi luwak ini ya punten izin itu bukan berdasarkan kita ada khusus kita mau buka usaha kopi luwak, bukan. Coba tahun yang lalu itu kita tahu 2000 antara 2006 ya 2006 lalu itu kita saya memiliki kehobian yang namanya main binatang. Yaitu, Binatang apa aja tuh? yang buas-buas deh ya. Waduh. Yang ekstrim deh. Ekstrim ya. Iya. Seperti saya masuk di suatu komunitas Gapelasa gabungan ular berbisa kan. Ular berbisa. Kobra semacam. Namun dengan adanya itu ya pada tahun yang lalu saya menemukan ada orang yang menjual luwak 2 ekor tuh. Oh, jadi dulu itu masih di hobi binatang ular ya. Kemudian ada orang datang, elang juga. Elang, itu binatang-binatang yang lumayan buas ya. Oh, kemudian ada orang datang membawa luwak. Ada orang datang Pak. Pada waktu itu kan saya masih sifatnya usaha kita adalah di perparkiran Pak, kan? Nah, di perparkiran dengan ada. Oh, jadi sebelum kenal kopi ini dulu di parkir Pak. Oh, Iya, jadi pengemis lah. Ada mobil dari masyarakat terus Rp1.000. artinya memberikan jasa ya. Dan Perparkiran. pada hari Sabtu yang lalu, pada tahun 2006, kita yang namanya ke pasar Sampo tersebut mendapatkanlah orang jual luwak anakan jadi 2 ekor. Maka saya tanya, kan saya beli, saya tawar berapa tuh ya, 1 ekornya adalah ya maklumnya kata beliau ya kalau misalnya 50.000 1 ekor ambil lah kan gitu. Karena saya suka maka saya beli tuh. Oh, jadi ditawar diberikan harga 50.000 ya per ekor per tersebut. ekor. Jadi 2 ekor 100.000. Setelah kita pelihara. Ya sekarang saya tanya, kenapa tertarik dengan musang ini? Apa mungkin karena lucu atau gimana? Karena musang itu saya nilai tuh ya binatang liar, tapi kalau kita misalnya bisa memelihara jinak kayak kucing, ya. Kita nantinya lari-lari dan ikut biasa karena keunikannya itu yang tertariknya itu Pak. Tapi belum mengarah ke kopi luwak pada waktu itu ya. Belum mengarah. Setelah kita pelihara dari 2000 yang namanya 6 sampai dengan 2008 kan, akhirnya saya kasihlah nama si luar tuh kasih nama bintang film yang namanya, tapi saya nggak sebutin deh bintang film, takutnya saya kena tuntut sekarang. Iya, bahkan setelah dia 2 tahun si luar tersebut kan melucu nih, lucu, jinak kan. Kalau saya sore lari, saya latih si luar tersebut kan, kalau dia kasih makan dia gini, yang ngejar-ngejar gitu kan. Nah disitulah mulai yang namanya toh kita sore berjalan kan. Setelah itu ya adalah ya seseorang yang suka juga dengan si luar tersebut ditawar, yaitu 1 ekornya 1.500.000. 1 juta pada waktu itu ya. Pada waktu itu 2008 kan, tahun ini udah bisa. Itu dulu kira-kira orang nawarnya itu untuk apa kira-kira Mas? Dia untuk komunitas. Oh komunitas, jadi ada komunitas musang lah ya. Gitu kan. Namun saya tolak 2008 tersebut. Katanya jangan ada apa di balik itu tuh, kok mahal nih luwak kan, saya belum mengenal tuh luwak tuh apa sih, berarti untuk apa sih beliau kan gitu. Jadi bertanya-tanya penasaran ya, ada apa gitu ya, sampai itu mahalnya. Betul. Nah, adanya itu ada tuh yang rekan kita yang sudah hilang tuh, mungkin sekarang ini ada di Pringsewu ya kalau nggak salah ya Pak siapa namanya tuh siapa ya namanya orang Lexi Pak Lexi. Ya. Pak Lexi dia kunjungan ke sini menyatakan dia gini,
kalau kita nih mau kaya, kerja udah kerja piara luwak aja. Akhirnya dia memperkenalkan saya dengan ada yang namanya saudara saya namanya Pak Kardi kalau nggak salah ya, Pak Kardi dulu waktu dia Pak Kardi kan, terus yang namanya lagi siapa tuh saya udah lupa tuh. Akhirnya kita coba tuh yang tahun 2008 itu kita perkenalkan si Lua itu dengan kopi ya. Dengan kopi. Ya, kopi. Namun saya nggak begitu amat saya tertarik dengan kopi itu. Cuman yang sifatnya yang meneruskan itu adalah siapa namanya Pak Pelipus ya. Pak Pelipus itu datang ke sini dia bawa izin ngasih kopi makan semoga makan kan. Tapi lama-lama urusan saya mati kalau cara ngurus dengan kopi terus nih kan gitu. Justru orang lain ngasih makan kopi. Tapi lama-lama saya stop lagi ya. Saya stop, berhentilah Bapak jangan sampai ngasih makan kopi luar saya dengan kopi terus nih mati kan. Perjanjian kita kasih makan selain kopi adalah yang lainnya. Disitulah saya terngiang bicaranya saya ini masih banyak nih luak ini kan. Tapi pada waktu itu belum terpikir ya Pak Gunawan ya. Artinya kita belum berpikir mengarah ke kopi luwak ya belum ya. Ketika Pak Pelipus datang ke sini sambil membawa kopi ya, kopi merah langsung ke luwak kita 2 ekor itu. Saya belum terpikir kan. Tapi lama kelamaan kan kita juga itu gini. Mulai kok dia ini ngasih ininya ke kopi tersebut untuk apa kan. Namun karena saya punya organisasi yang begitu besar di Lampung Barat yang nama sama Paku Banten kan tidak punya kita ranting-ranting. Nah, saya potong. Pada waktu itu Mas Gun salah satu pengurus Paku Bantennya ya? Iya, saya sebagai ketuanya langsung. Ketuanya pada waktu itu ya. Kabupaten Lampung Barat saya kan. Sudah di organisasi kan. Kata saya berbicaranya. Dengan cara begini kalau saya perbanyak di si luwak tersebut, saya informasikan tuh pada khususnya masyarakat ya di desa-desa, tolong tangkapin itu luwak 1 ekor saya bayar 200.000 deh, karena luwak itu kan ada hama bagi masyarakat dan yang sering makan ayam, merusak yang namanya tanaman kayak kates, kopi kan. Akhirnya setiap minggu itu ngirim orang-orang masyarakat itu ada yang 4 ekor, 5 ekor, 6 ekor. Jadi waktu itu Mas Gun nampung ya, yes, nampung musang-musang yang ditangkap oleh masyarakat. Karena betul juga sih Mas Gun ya. Musang pada waktu itu memang dianggap oleh masyarakat hama ya, karena musang ini makan ayam, tanaman ya, makan buah-buahan yang ditanam oleh masyarakat, oleh petani, juga makan ayam juga. Betul, makan ayam juga. Sehingga pada waktu itu dibasmi ya, dia racun dia kan itu. Jadi Mas Gun menyarankan daripada dibunuh, lebih baik Mas Gun tampung ya. Kan tujuannya kita mencoba untuk ngasih makan dengan kopi kan. Namun kita pun belum tahu sejauh mana sih pasaran kopi itu kan gitu kan. Jadi mendahului itu kita belum tahu pasaran entah seperti apa ya, tetapi hanya mencoba-coba aja. Dengan terinspirasi dari Pak Pelipus tadi ya. Gitu kan itu. Nah, dulu nyampe berapa Mas Gun ditampung ini? Berapa musang? Sampai saya memiliki 38 ekor. 38 ekor musang. Dan di situ musang tersebut atau luar tersebut saya tidak tahu yang makan kopi yang mana, yang nggak makan kopi yang mana. Yang penting saya tampung yang namanya si luar tersebut kan. Nah, pada waktu jadi kita nggak tahu nih mana musang yang makan kopi, mana nggak ngerti ya. Pokoknya segala macam musang kita tampung. Itu kita tampung. Yang biasanya berbentuknya jenis musang kita tampung kan gitu kan itu. Nah, disitulah dia dengan adanya kita tampung ya, kita tidak semudah yang dilihat oleh yang masyarakat atau misalnya pengusaha kopi gitu kan. Pengusaha kopi yang saya selama ini mungkin menilai orang Raja Luwak sukses ya, tapi alhamdulillah deh ya kita sudah meniti sudah terhindarlah daripada kemiskinan lah ya. Dulu dan itu dulu Mas Gun ya. Ketika menampung musang itu kan tidak semudah
langsung bisa mau makan kopi yang jelas kan? Tidak. Nah, dulu ada nggak apa namanya pelajaran-pelajaran atau ilmu yang didapat masalah Iya. memelihara musa ini dari mana kira-kira waktu itu? Nah kita semuanya kan gini, waktu itu kan jangankan kita bisa ada binaan dari musnya pemerintah belum ada ya. Belum ada ya. Masih otodidak. Otodidak ya, jadi belajar sendiri gitu ya, menyesuaikan, menyesuaikan dengan di alam, dan saya juga belum mengerti tentang adanya YouTube atau HP, belum ngerti saya kan, saatnya masih jauh kan itu kan. Nah setelah itu ya kita mencoba coba makan ini kan, tahu-tahu ada yang mati, ada yang sudah mabuk udah kayak udang lengkung karena dia nggak makan kopi kan sifatnya kan. Jadi sulit pada waktu itu ya, kan? menyesuaikan usaha makan kopi itu susah ya. Susah benar. Makanya dengan sampai 2009 saya pernah kolek. Kolek itu artinya gini. Kopi itu memang ada sebagian sudah mencapai dia adalah ya dari 238 ekor tersebut si musa itu sudah mendapatkan saya kotorannya seperti begini nih Pak nih maaf nih foto ini ya foto ini kotorannya ya, kotorannya ini kayak gini kotoran kayak gini ya, maaf nah kotoran kayak gini Pak. Nah ini sudah saya mencapai ini 150 kilo yang begini nih hasil daripada itu ya 38 ekor itu. Jadi kata saya gini, kemana kita menjualnya ini kan? Kemana menjualnya? Kita nggak belum ngerti kan itu. Nah, jadi pada waktu itu Mas Kun sudah bisa memproduksi kotoran atau feses seperti ini, tapi bingung ya. Kira-kira mau dijual kemana? Siapa penampungnya? Karena produksi sudah, barang sudah ada, kebingungan mau dijual kemana. Sedangkan sudah banyak biaya udah keluar. Sudah banyak biaya keluar untuk peliharaannya, untuk beli kopi dan sebagainya. Sempat mau kolek. Nah, terus gimana kelanjutannya, Pak? Iya. Sudah itu kita begini, setelah waduh kemana harus saya jual ini kan, sedang keuangan kita yang selama ini ya dapat ngemis lah dari jual jasa di terminal di pasar. Masih ya? Iya, masuknya ke sini ke biaya ini kan. Jadi pada waktu itu tuh pekerjaan yang di terminal masih tetap masih dijalani kan, dan berjalan kan. Makanya untuk permodalan untuk memberikan yang makanan si luar dan menampung luak-luaknya dan membeli kopi merahnya Pak. Nah setelah 2009 saya sempat beralih ke kelinci. Tapi musang masih tetap. Sebelahnya musang, sebelah buat kandang kelinci. Padahal kalau musang ketemu kelinci itu dimakan. Makanya saya pisahkan kan, karena saya tergiur dengan ada yang namanya tawaran bahwa kelinci itu yang umuran dia 4 bulan sampai 6 bulan itu satu ekornya yang namanya 28.000 sampai dengan 50.000 harganya yang namanya masih umur per ekor hanya umuran 14 sampai 6 bulan kan. Jadi tertarik ke kelinci dengan harganya itu. Kan sekarang kelinci kan sekali beranak 12 kan tujuan si kulit kelinci itu adalah untuk benangnya operasi yang menampung di Bengkulu. Ada penampungnya. Penampung informasinya kan. Akhirnya saya beralih lah ke menambah pengalaman saya ke kelinci. Namun setelah kelinci itu ada 100 ekor, jangankan ada yang nampung, ada yang nyari aja nggak ada. Sudah tainya minta ampun baunya. Jadi pada waktu itu sempat banyak kelinci tersebut. Akhirnya saya kesulitan pasarannya nggak ada sambil sama juga dengan kopi luwak ini kemana pasarannya kan. Akhirnya saya lelang-lelang sama orang yang seneng-seneng yang lokal-lokal lah. Belinya tadi kita mau ngomong 100 biji di masyarakat, sekarang kita jual itu ada 500 yang ada di obral kan itu diambil beliau. Nah setelah kita di kelinci itu memang kita kolek di kelinci nggak bisa berjalan lagi, saya mulai berhenti kelinci ya. Tapi melanjutkan lagi ke kopi lagi. Di kopi saya punya kenalan yang namanya si Hilal tuh, yang di Kerui, yang konter Hilal. Kawan kita, saudara kita lah gitu Pak Kardi. Akhirnya saya punya ke beliau sana, saya sampaikan sama si Hilal karena dia ahli di di komputer kan. Lah tolonglah segitu, coba lu buka deh pasaran di mana-mana di Indonesia internet. Di Lampung
di Jakarta, khususnya Indonesia kan. Iya. Coba di mana kopi luwak yang nampung kopi luwak tersebut? Yang beli kopi kopi luwak luwak. itu kan. Dibuka dari hotel-hotel seluruh makan. Cut yang muncul itu, maaf dengan hormat nih, yang muncul adalah Maharaja Maharaja Hotel di Jakarta di HI. Oh, yang muncul Yang, di yang sana muncul, menerima kopi luwak dan Oh. dia ada menunya di situ. Iya, iya, iya. Nah, kenapa akhirnya kita jadinya Raja Luwak? Karena setelah itu ada Maharaja yang keluarnya kan. Oh, jadi terinspirasi nama Raja Luwak ini dari hotel Dari Maharaja yang itu di Jakarta. Jakarta. Kan, itu. Nah, Waktu dicari lewat online, menemukan bahwa ada hotel menu itu- dan siap nampung, nampung. tapi tidak besar mereka. Hanya bahasanya cuman ya 10 kilo, 10 kilo per bulan. udah bubuk itu. Iya, ada bubuk. Maka kata saya, berarti bicaranya ada nih penampung ini kan, itu ada, berarti laku nih kopi luwak kan. Akhirnya mulai saya ke kopi luwak lagi, saya sampai kenal pi sampean. Kalau dia dalam 1 kilo, pi kamu 11.000. Yang namanya yang penting ada pemiliknya. Dikasihlah sama si Hilal tersebut yang namanya kontaknya sebagai pemasan di hotel Maharaja tersebut. Sudah dihubungi ya, Pak Hendra. ya. Akhirnya saya bela beliau memperkenalkan diri bahwa saya ada di kopi luwak. Pak Hendra, bagaimana seandainya segituin saya ngirim kopi tersebut ke Maharaja ini hotel kan gitu kan. Kata beliau, Pak, kami tidak bisa banyak kan, paling 10 kilo kan. Nah, dengan di Itu sini lewat telepon saja ya. telepon langsung. Oh, jadi Kita kontak langsung gitu kan. tidak menuju ke Jakarta sana enggak? Enggak, kontak aja yang ingin tahu aja. Ah. Adakah yang penampung tidaknya? Ternyata ada, walaupun saya 1 kilo aja nggak pernah ngejual ke dia karena dia pun nggak minta ke kita kan, hanya untuk kesemangatan kita aja. Iya, gitu kan. artinya memang kopi luwak ini ada yang nampung betul, ya. ada nampung gitu kan. Selama 1 bulan Siapa 10 kilo. 10 tahun 2009. Tapi pada tahun 2009 ini memang belum booming ya. Belum. booming. Masih booming. masih orang juga masih belum seberapa Belum tahu peduli, banyak. ya. Nah, sudah Jadi Pak. diawali dengan pemesanan di Ya. hotel Maharaja. Maharaja ya. Nah, setelah itu kemudian Mas tuh mulai semangat nih ya. Mulai semangat nih, walaupun kita belum tentu diambilnya Iya. kan, tapi harus berarti ini kopi ini laku nih, kopi luwak kan gitu, dan kita juga menjual kita dulu tuh memproses untuk berpikir menjualnya bukan bubuk-bubuk sekali ini, hanya kotoran ini yang kita jual kan gitu kan, karena kita belum tahu pasar-pasarannya kan itu. Jadi menjualnya masih dalam Masih bentuk bentuk ini ya. reses ini. Nah. Bundelan gini ya, ini kotorannya. Dulu kenapa ini? Apakah memang kita yang belum siap bubuk? Apa biasanya para pembeli ini memang menginginkan yang original mungkin asli atau gimana nih Mas waktu itu? Karena waktu itu kita belum terpikir ke bubuk kan. Yang pertama saya berpikir begini, kok di bubuk ini gimana prosesnya kan itu dari kotoran ini, karena waktu itu kita masih belum mengerti bahwa kata bahasa orang tua dulu atau bahasa ininya sebagai di agamanya itu misalnya ada menyatakan najis mah apa najis lah kan. Kalau kita jual ini sebodoh amat tuh mereka yang memproses kan. Nah, setelah kita pelajari penjualan ini susah kan. Susah, kita cobalah dengan cara pembubukan. Pembubukan ternyata banyak ini ya, peminat kalau dibubukin kan itu kan Pak Ardi. Akhirnya mulailah kita dengan sistem pembubukan walaupun merek itu belum kita patenkan kan gitu kan. Jadi gini, memang dulu kopi luwak ini menjadi menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Apakah kopi luwak ini halal ya atau seperti apa? Betul. Nah, ketika masyarakat bertanya-tanya, maka MUI ya mulai datanglah ke tempat pengolahan kopi luwak ini memastikan bahwa kopi luwak ini haram, halal atau apa. Nah, ketika MUI datang sudah mengecek ya, sudah meneliti mengecek, ternyata kopi luwak ini kan dia sebenarnya di dalam ini masih sangat bersih ya, masih terlindungi oleh cangkang yang ada
di kopi ini ya, di dalamnya. Dia masih bersih ya, tidak berubah warna, Rasa. tidak berubah bentuk, dan tidak berubah rasa. Tidak berubah rasa. Nah, oleh karena itu kesimpulannya MUI ya pada waktu itu sampai dengan sekarang ya, Iya, sekarang. apabila kopi ini masih utuh ya, masih utuh dalam artian dia tidak rusak, Ya. artinya tetap terbungkus oleh cangkang ini ya, maka dia ketika nanti dibuka cangkangnya, dibersihkan, maka dia akan menjadi halal. Ya. Menjadi halal. Nah, tapi ketika dia sudah rusak, sudah bercampur dengan kotoran yang lain, makanya dia najis ya. Mau apa-apa. Mau apa-apa, Seperti air ya. kencing bayi atau misalnya ini ya. Nah, Harus dicuci kembali dia. ya, jadi memang pengolahan kopi luwak ini harus dicuci bersih. Nah, jadi harus dicuci bersih ya, sehingga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, berlanjut tadi Mas Kun ya. Tadi kan sudah bercerita dari awal ya. Mulainya dimulai dibelilah sama orang ya. Nah, kemudian berlanjut sehingga kalau nggak salah tahun 2000 berapa boomingnya ya? Booming 2010 ya. 2010 itu sudah mulai booming, orang sudah banyak mencari-cari maksudnya, mencari. Nah, ketika banyak orang mencari-cari ini gimana nih Mas Kun? Apa Mas Kun memperbanyak produktivitas, memperbanyak musang, atau permintaan banyak, atau seperti apa? Nah, pada 2010 mulai booming, memang saya alhamdulillah mendapatkan suatu tawaran dari bantuan dari provinsi, dari provinsi Lampung, yaitu dari Dinas Perkebunan. Ya, beliau tuh menyatakan Pak Gunawan mendapatkan bantuan hibah, namun berdasarkan dengan pembuatan kelompok. Kelompok tahun berapa tuh? Tahun 2010 Pak. 10 pada waktu itu ya. 10. Jadi ada bentuk perhatian pemerintah ya, pemerintahan provinsi dari Disbun dari Dinas Perkebunan provinsi ya, menawarkan bantuan. Namun harus memiliki yang namanya kelompok kan. Jadi bantuan pemerintah ini rekan-rekan memang tidak diarahkan ke kelompok-kelompok kelompok-kelompok apa namanya, kelompok ini ya, petani sekali UKM lah kalau misalkan UKM yang baru nanti mereka memberikan bisa suatu salurkan. Maka pada waktu itu pada tahun 2010 bulan 6 saya bentuklah kelompok. Ada bentuk kelompok. Langsung buat kelompok, langsung. Jadi kelompoknya kelompok apa dulu itu? Nama kelompoknya itu pertama kita buat namanya Pasagi Mandiri. Pasagi Mandiri kan. Pasagi Mandiri mulai berjalan dia antara 1 tahun, diganti dengan nama Gabungan Kopi Luwak Robusta Lampung Barat. Apa itu singkatannya? GKRLB. Gabungan Kopi Luwak Robusta Lampung Barat. Jadi pada waktu itu semakin solid aja ya. Iya. Artinya masing-masing penggiat kopi mulai ini kerja semua, mereka mulai punya produksi semua gitu kan. Semua. 10 yang nama 10 yang anggota kita Pak Kardi. Tapi pada waktu itu permintaan semakin kenceng ya. Lumayan ya. Pas tahun 2010 tersebut kan, sebelum yang namanya kita bentuk kelompok kan, saya sempat yang namanya punya 150 kilo kan diambil oleh PT Sinar Besi. Pasir besi. Oh, pasir besi. Yang namanya Pak Topan sama Buyana. Itu di mana itu ininya, lokasinya, tempat apa yang memesan ini dari mana ini? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta langsung ya. Maka disitulah saya akhirnya diambil sama Pak Topan itu dari CP Pasir Besi dari Jakarta, diambil mulai dari booming di situ bahwa Gunawan ya ini gitu kan, termasuknya sukses. Biara luwak itu. Ya, berarti sukses dengan kopi luwaknya. Kopi luwaknya mulai booming lah, bentuklah kelompok yang 10 orang tersebut yang kita namakan Gabungan Kopi Luwak Robusta Lampung Barat. Mulailah dia dikenal oleh pemerintahan Lampung Barat juga dari 10 kelompok tersebut kan. Jadi mulai mulai dari Pemda juga sudah mulai turun membantu, memberi dukungan, memberikan suatu pameran-pameran segala macam tentang Lampung Barat. Pak Gunawan, ya. Kopi luwak ini tidak semua daerah ya. Tidak semua daerah bisa memiliki atau bisa proses kopi luwak.
lebih banyak produksinya. Kenapa? Karena selain kita adalah 70% ini perkebunan ya. Perkebunan kopi. Perkebunan kopi, luaknya pun sangat banyak. Sangat banyak Lampung Barat ini. Sehingga jangankan dipelihara, kadang-kadang di kebun-kebun kopi Masih banyak luak-luaknya. banyak kopi luwak liar. Nah ini Mas Gun, ini rata-rata orang beli kopi ini ya. Iya, Pak. Itu kebanyakan dalam bentuk apa ini kalau sekarang? Ya, kalau sekarang ini Pak dalam berbentuknya bentuk yang namanya ini sifatnya sudah Apa bubuk, sudah bubuk, sudah bubuk ya? sudah bubuk. Ah, Udah yang- bubuk nah ini. Ya ini udah bubuk gini Pak. Oh yang banyak gini ya? Ya udah bubuk gitu Pak. Banyak kan? Yang karena beliau ini adalah pertama untuk pencinta-pencinta kopi yang sudah diponis oleh dokter bahwa barang siapa yang namanya sifatnya usia lanjut atau kena penyakit emak atau darah tinggi, beliau itu dilarang untuk minum kopi oleh dokter kan. Karena kalau kopi yang namanya biasa atau kopi yang selain kopi luwak kan kafeinnya tinggi. Nah, sehingga namun mengganggu bisa mengganggu kesehatan apa namanya kepada diri tersebut. Namun setelah kita adanya kopi luwak itu yang namanya toh dokter dan Ikatan Dokter Indonesia menyatakan tidak ada problem misalnya pada orang yang memiliki suatu kendala atau misalnya kayak emak lanjut usia atau yang berdarah tinggi kan. Maka dengan itu kebanyakannya beliau tuh membeli kopi yang namanya kopi bubuk ya siap saji. Jadi kopi luwak ini Mas Gun ya itu Ya. kopi yang difermentasikan oleh luwak ya di dalam perut. Sehingga ketika difermentasi dalam perut dia kadar kafeinnya turun ya, sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang yang memang punya riwayat kesehatan yang kurang baik. Contohnya itu tadi ya, yang punya darah tinggi, emas dan lain sebagainya bisa mengonsumsi kopi luwak ini karena sangat lembut ya. Sangat lembut ya, lembut dan dia legit, dia kayak ada karamelnya gitu kan. Jadi Mas Kun kalau jual bubuk ini Ya. Untuk saat ini ya. Itu berapa per bulannya? Habis berapa nih? Kalau per bulannya ini ya alhamdulillah kalau sekarang ini kita kalau misalnya satu bulan tuh 5 kilo sampai 100 kilo bubuk habis. Habis ya. Memang kadang-kadang nggak menentu ya Mas. Menentu ada turun naiknya. Turun naiknya. Kadang-kadang kalau pas lagi ada orderan banyak kita stok banyak. Tapi kalau pas lagi orderan menurun, tapi dipastikan setiap bulan 50 kilo. 50 kilonya habis ya. Untuk Nah ini kan ini ada banyak nih Mas Kun ya. Ini ada bubuk ya. Kemudian ada juga biji ya. Iya. Ini bijinya ini ya. Ya biji yang. Biji. Iya. Biji ini atau green bean biji unta ya. Iya. Ini ada juga yang beli benar seperti ini. Ini yang beli green bean ini adalah memang kalau yang green bean itu pengusaha-pengusaha pemain kopi kayak KP kan, kayak gitu. KP, kalau KP dia larinya ke green bean ini. Green bean atau ini ya, roasted, sangrai ya. Sangrai. Karena mereka punya alat. Punya alat semua ada orang. Kalau pengusaha-pengusaha yang sifatnya tentang ini, kalau pengusaha pemain kopi luwak ini yang diambil beliau nih kotorannya karena keaslian yang dinilai oleh keasliannya ada orang kan itu. Walaupun bisa nih gini, bukan nggak asli, cuma mereka untuk pasti ini meyakinkan bahwa ini kan kopi luwaknya asli ya orisinal ya. Setelah mereka proses ini baru larinya mereka tetap kesini lagi larinya gitu kan itu yang selama ini. Iya. Jadi kalau yang ini juga masih banyak permintaan ya. Ini masih banyak. Yang green bean juga iya. Ini yang sekarang ini ke Cina, yang ini sekarang ini masih berjalan ke Cina. Permintaan ya 1 bulan itu ya maaf ke Cina ini antara 70 kilo. Ke Cina ya? Ke Cina. Jadi ke luar negeri sana ya? Yang ini yang penampung di Cina itu adalah Ibu Novita. Dia di Cina. Kalau yang masih ini yang sudah yang bubuk begini adalah ke Jepang masuknya yaitu Ibu Mariko Bimura. Bimura ya. Ini yang ngambil ke Jepang. Langsung ke Jepang, ke Cina ya. Iya. Terus Mas Kun ini saya lihat ada gula semut ya? Gula semut. Iya. Ini produksi kita juga nih. Ini gula aren ini ya. Iya, ini gula aren, Pak. Kita yang ini kita memang dikirim oleh masyarakat, cuman kita minta izin pengemasannya kita dikemas oleh Raja Luwak. Iya, jadi Mas Kun ini selain kopi luwak juga ada menjual gula semut ya. Jadi gula semut ini
memang bukan Mas Gun yang membuang ya, bukan. karena gula aren ini harus di Masyarakat sendiri. masyarakat yang apa namanya yang menderes apa namanya itu, Iya. yang menderes sudah jadi gula, Baru nah, kita tampung kemudian kita. ditampung oleh Mas Dan kita Gun. izin untuk pengemasannya Ya, kita jadi yang gula semua kemas. tapi brand mereknya punya Raja Mas Gun. Luwak. Jadi ini bisa dicari di Raja Luwak ya, tempat Raja Luwak. Iya. Di Raja Luwak. Nah, kemudian baik yang bubuk segala Nah, macam ini ya. Kita juga ada Ini menyiapkan stok juga ready terus Pak ya? ready terus. Kita menyiapkan juga kopi yang petik merah ya, bukan kopi luwak, kita nyiapkan juga. Oh, yang ini namanya kopi merah. Kopi merah, petik merah ini. Oh, organik. Ya, organik ya. kan. Nah, itu. selain kopi luwak juga, Mas Gun juga menyiapkan kopi petik merah Iya, atau kopi betul. organik. Iya. Dari sini juga, Iya. jadi lengkap kayaknya. Nah, Nah, ini Mas Gun sekarang ini kan Mas Gun ini sudah lama nih ya, sudah bisa dikatakan sudah mulai sukses lah ya. Insya Allah, amin, amin, Sudah amin. mulai sukses bergerak dalam usaha kopi luwak ini. Nah, ini kira-kira harapan ke depan ini apa? Ini, Iya. Mas Gun, harapan ke depan. Harapan saya begini sih, ya pertama harapan saya khususnya untuk yang namanya pemerintah ya, pemerintah Kabupaten Lampung dan pemerintah yang namanya Provinsi Lampung, gitu kan, agar bisa membina masyarakat yang namanya yang sesudah saya ini kan, karena begini, kalau toh yang namanya pemerintah ini mendukung yang namanya usaha masyarakat ini di kopi luwak, insya Allah dia akan akan membantu ekonomi masyarakat kan itu kan. Namun ini pun harus didukung karena di kopi luwak ini walaupun kita didukung sama pemerintah dan tidak ada kesinambungan, ini akan kolab. Ya. Apalagi yang pertama ya bagi mungkin pemula di kopi luwak ini dia pertama harus punya modal. Ya, kedua ya sendiri kan. Kedua dia harus loyalitas kan. Yang ketiga dia punya pasaran. Kalaupun dia punya modal tidak punya pasaran, saya jamin kolab tidak akan maju, tidak akan jalan karena pertama dia ngomong bisa punya modal nggak punya pasaran, walaupun dia punya pasarnya lokal itu masih banyak tantangan. Bener enggakah ini? Asli enggakah ini kan gitu kan? Akhirnya dengan adanya toh dia tidak punya pasaran dan dia ini masih banyak tantangan kan, makanya harus didukung oleh pemerintah kan gitu kan. Artinya ya dengan pasarannya, informasinya dibelilah, dibantulah kan Mas. Insya Allah karena pertimbangannya Pak Kari begini Pak Kardi. Oke lah sekarang masyarakat memiliki kopi kebun yang berhektar-hektar kan. Di sini kita hanya memiliki yang namanya luwak 26 ekor atau banyak yang 50 ekor. Itu kita sudah punya akses ya. Itu sudah senilai 10 hektar kebun itu. Karena kalau kopi biasa maaf nih sekarang ini paling yang kopi petik merah biji itu paling mahalnya di petani itu Rp25.000. Itu pun belum ada pembeli yang menampung sesungguhnya kan, masih ya door to door yang mengambilnya karena untuk KPKP maupun untuk usaha-usaha kopi ya. Tapi kalau dia kopi yang asalan itu kan walaupun dia harganya 18.000 ditampung oleh tengkulak pembeli kan, itu masih kan. Nah, tapi kopi luwak ini kita harus punya pasaran dengan adanya yang kotor yang ini tadi ya, biji begini. Ini jatuhnya Bang 350.000 sekilo. 1 kilo ya. Nah, Rp1.000. Bandingkan jangan perbandingannya. Jauh ya. Jauh benar makanya adanya dan yang terakhir Pak tadinya kopi lo tuh bisa mengangkat mancanegara, mengangkat nama daerah itu kan. Ya seperti saya dengan izin nih di Metro TV, di yang namanya RTP, Antv, Trans 7, terus Tempo TV, Kompas TV, Dai TV, Indosiar, semua yang namanya di media TV saya tayangan kan berdasarkan keunikannya, bukan terkenal orangnya, keunikan kopi luwak ini kan bawa namanya daerah loh. Tapi yang namanya seandainya Beliau Khobak selama ini orang punya kebun 10 hektar, mana ada yang nayangkan, ini kebunnya Pak Kardi 10 hektar nih ditayangkan. Ya karena di mana punya kebun orang. Itu Pak. Dan juga memang kopi ini menjadi ikon ya. Ikon Lampung Barat. Menjadi ikon Lampung Barat. Ya sebenarnya pemerintah itu sangat mendukung
dalam hal pengembangan kopi luwak ini. Iya. Tetapi dukungan ini selalu dinantikan ya, Oh, Bu, iya, ya. ditantikan. Jangan sampai terputus ya. Betul Pak. Jangan sampai terputus. Bagaimana membina para petani kopi luwak Iya. ini supaya lebih maju lagi, Amin, lebih amin. sejahtera dan Amin. bisa mengangkat Iya. daerah Betul, betul. kopi luwak ini sampai ke mancanegara, Amin. maksudnya Pak Firly tadi ya. Iya. Nah kemudian Mas Gun tadi bercerita tentang media-media, ini pernah Mas Gun ke mana? Ke Metro TV. Metro TV, acara apa itu? Mas Gun? Kiai Andi ya. Acara tentang kopi, Tentang tentang kopi, ya. kopi luwak kan. Kemudian Terus ada Mas kita- Tukul juga tuh. Mas Tukul ini di Surabaya waktu Surabaya. diundang di Empat Mata Oh, gitu Empat kan. Mata, pernah. Nah, itu Oh, di Empat Mata juga Empat pernah. Mata masuk kita di Surabaya. Itu dengan Menteri Patris Akbar juga itu kan. Terus yang namanya di era RTV kan di Jakarta, Antv kita. Sudah diundang ya. Terus Trans 7 namanya Jejak Petualang, Rona Alam Lampung kan gitu kan. Terus kita lagi yang namanya di TV Kompas TV, judulnya Membangun Bisnis dari Bawah kan gitu kan. Terus kita lagi di Dai TV itu Lestari Kopi Lestari kan di Dai TV kan gitu kan Pak. Kita yang Indosiar, kita mampu judulnya di tayangan tersebut, pengusaha tukang parkir lampu menjelma menjadi pengusaha kopi kan gitu Pak. Dan kita kunjung dari macam-macam negara-negara yang di luar negeri yang datang sini. Itulah yang namanya kita khususnya di Kopi Luwak, dan saya pun akan membawa nama khususnya pemerintah Lampung Barat. Nah inilah yang kebanggaan saya dan kebanggaan mungkin bagi pemerintah yang nama daerahnya terangkat kan gitu Pak. Jadi dengan adanya kopi luwak ini memang Lampung Barat cukup dikenal sampai mancanegara, bahkan para tamu dari luar negeri. Bahkan dulu pernah juga dari kapal pesiar yang ada di Mesir Barat dulu pernah mampir ke sini juga. Dan juga memang Mas Gun ini sudah diundang kemana-mana ya, karena kekhasannya kopi luwak ini ya. Tapi memang sudah terkenal ya bahwa kopi luwak ini memang kalau dibilang dari segi kualitas tidak perlu diragukan lagi ya. Mengenai kualitas tidak perlu diragukan lagi. Nah, karena ini tadi adalah kopi yang unik ya, termasuk kopi yang unik karena dihasilkan oleh binatang luwak ya. Dan memang dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Kopi ini memang berbeda ya, berbeda. Nah, makanya beliau juga sempat diundang kemana-mana ya, pastinya sudah diundang kemana-mana, sudah keliling ya, dalam rangka pameran juga ya, menjadikan suatu di Universitas Gajah Mada sebagai sebagai narasumber pembicara tentang kopi juga, untuk nasional di Gajah Mada kita di ini kan. Dan itu waktu kita juga calon presiden dulu Hatta Rajasa, kita pun menyuguhkan minumannya ke Hatta Rajasa dan kemarin kita diundang di bulan kemarin ini diundang oleh yang namanya pertemuan dengan menteri yang namanya Menteri Pertanian di Metro kan gitu. Dan itu udah dibawa oleh mereka. Sekarang ini kopi Raja Luwak diminum oleh Pak Menteri yang namanya langsung. Dan Muldoko juga pernah meminum kopi luwak dibawa oleh dari Ibu Kajari Lampung Barat. Nah, langsung saya hello Pak Muldoko itu mau kopi luwak kita itu. Nah, itulah ya para sahabat. Jadi kopi luwak ini memang sudah dikenal dari cita rasa tidak perlu diragukan lagi, dan ini bukan omong kosong ya. Kita buktikan luwaknya juga ada sekarang 26 ekor luwaknya. Nah, nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, nanti kita coba lihat kandang luwaknya yang penangkarannya ada. Nah, sekarang Mas Gun, sebelum kita ke kandang, kalau ada orang mau pesan sama Mas Gun ini kira-kira mau kemana, terus alamatnya Mas Gun, nomor HP-nya berapa disebutkan? Kalau gini, barang siapa yang kita oven ya, maupun melalui kita maupun rekanan yang mengorder atau langsung ke kita, yaitu kalau misalnya ke saya sendiri itu selalu dapat bonus dari saya. Dapat bonus. Kalau 1 kilo langsung ke tempat produksi ya. 1 kilo kita tambah yang namanya 1/4, dan menjadi 1 kilonya 4 bungkus menjadi 5 bungkus kan. Nah, itu yang saya berikan. Ada bonus seperempat. Bonusnya seperempat. Dengan harga
kita, yaitu Rp600.000 per kilo yang kopi luwak. 600 per kilo, 600.000 per bubuk kilo. ya? Per bubuk ya. Ya, Yang bubuk namanya ada. ini ya. Nah. Ini Ya. 600.000 per kilo 4 kemasan. Ini 4 satu ini kemasannya 250 seperempat ya. gram. Ini kemasannya 250.000. Jadi kalau beli sekilo tuh 4 bungkus. Nah, dikasih Tapi free satu dapat menjadi free 5. bonus menjadi 5 bungkus dengan harga Iya. Rp600.000. Nah, barang siapa kemungkinan yang ingin ya beliau tuh mungkin tak bisnis atau untuk minum pribadi atau untuk oleh-oleh atau untuk cindera mata mungkin ke keluarganya ya, ini nomor WA HP saya 0821 0821 81 81 31 31 30 30 41. 41. Itu langsung yang namanya untuk kontak kan. Kalau Langsung WA-nya hubungi nomor iya, itu tadi, langsung hubungi ya. tadi, iya. Atau datang langsung ke mana alamatnya, Pak? Alamatnya kalau mau datang sini ya buka aja misalnya mau ke ya di Google atau misalnya Google Map ya. Ya, di Google Map bisa. Bisa itu alamat kita Gang Pekonan, Kelurahan Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat dengan merek Raja Luwak. Ya. Gunawan. Jadi alamatnya itu tadi adalah Gang Pekonan Iya, ya, Gang Pekonan, Kelurahan Ya. Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Cari Ya. brand ya, brand merek namanya Raja Luwak. Ya. Iya. Saya rasa nggak terlalu susah nyari Iya. alamat Insya Allah. itu. Ya. Dan kita mungkin bagi yang bisa informasi sedikit, yang mungkin yang di Bandar Lampung yang ngisi bisa hubungi ke KP saya yaitu ada KP-nya. Iya. Ya. KP saya di Jalan Dr. Warsito ya, Warsito di blok yang namanya Perkantoran Gubernur ya, di kantor PSPT ya, ya penanaman modal. Oh, penanaman modal di situ. Di Bandar Lampung. Terpampang KP Raja Luwak yaitu itu. Silakan itu dibukanya. KP kita ada KP KP negeri. Karena buka kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Kan itu kita khusus yang namanya pengunjung yang siap bisnis bisa datang ke situ. kantor penanaman modal ke KP saya. Tapi saya dengar tadi ada rencana pengembangan Betul. cabang lain ya. Saya ke depannya ini akan membuka yang namanya setiap kabupaten akan saya buka seperti Metro, Pringsewu, terus yang namanya Pesawaran, kan, Lampung Selatan itu akan saya buka KP-KP Raja Luwak semua. Ya. Nah, itu yang akan saya ke depan untuk ke depan ini. Ini sedang saya anggarkan biaya berapa, budgetnya berapa, kontraknya berapa itu akan saya buka semuanya. Ya. Nah itu rekan-rekan sahabat perkopian semua ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dirancanakan beliau ya segera terwujud ya, cabangnya nanti buka cabang di mana-mana sehingga kopi Raja Luwak ini nanti bisa dikenal oleh masyarakat Lampung minimal ya, Lampung dan bahkan nanti mancanegara juga. Baik sahabat perkopian semua ya, barangkali ini banyak sih yang mau kita ceritakan ya. Kalau kita cerita sih nggak habis-habis ya, bisa sampai subuh ini nggak selesai. Untuk bercerita tentang kopi, tentang 3 hari 3 malam nah, belum selesai. 3 malam belum selesai ya. Artinya kita masih banyak kesempatan lagi untuk datang ke sini. Nanti kita sambung kembali ya. Barangkali nanti kita akan bincang-bincang di lain waktu, lain kesempatan ya, Mas Gun ya. Nanti kita ngobrol lagi. Amin. Dengan tema yang berbeda lah ya. Mungkin Mas Gun nanti gimana cara mengolah kopi yang enak ya. Betul. Masih banyak. Atau nanti mau seperti apa olahan-olahan kopi yang lain ya. Nanti kita akan datang ke sana. Masih siap ya ini. Nanti kita datang ke sini lagi. Baik, jadi barangkali itu yang obrol bincang kita pada malam hari ini ya. Ya walaupun tidak terlalu lama, tapi mudah-mudahan menginspirasi ya, menginspirasi bagi rekan-rekan semua atau memang sahabat-sahabat semua yang ingin penasaran atau ingin komunikasi langsung dengan Mas Gun, silakan hubungi ke nomor HP yang Mas Gun sebutkan tadi ya. Betul. Nah kemudian terbuka ya Mas Gun ya, terbuka apabila ada rekan-rekan semua yang ingin ngobrol atau mampir menikmati kopi di sini ya, langsung mau berbisnis ya atau membeli kopi di sini ready ya, tersedia ya. Silakan nanti datang ke alamat yang sudah disebutkan tadi ya. Kemudian dihubungi melalui nomor telepon yang tadi disebutkan oleh Mas Gun.
silakan ya, silakan para sahabat Sekun Raja Luwak, silakan langsung berkomunikasi ya. Siap. Oke, barangkali itu sahabat semua ya. Nanti kita bertemu kembali ya di lain waktu dan lain kesempatan. Nanti setelah ini saya akan ke kandang luwak yang mau lihat koleksinya Mas Siap. Gun ya. Karena tadi di belakang katanya banyak luwaknya. Siap. Oke, terima kasih sahabat semua ya sudah mengikuti saya dari awal tadi ya. Perjalanan saya tempat Mas Gun, dan nantikan kunjungan saya nanti ke penggiat-penggiat kopi yang lainnya. Masih banyak sekali penggiat kopi yang ada di Lampung Barat ini ya. Karena Lampung Barat ini adalah buminya kopi ya. Ya. Buminya kopi Lampung ya. Lampung. Jadi buminya kopi Lampung ya ada di Lampung Barat ini ya. Jadi berbicara masalah kopi ini tidak ada habisnya ya, tidak ada. Tenang saja ya, nanti kita berbicara apapun mengenai kopi ya, nanti kita berkeliling. Oke, terima kasih. Mungkin saya aja. Terima kasih atas sudah menonton channel ini. Apabila ada saran pendapat silahkan tulis di komentar ya, komentar yang ada di channel ini. Terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya sudah menonton channel ini. Selamat bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Salam seruput perkopian Indonesia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.